Halo teman-teman Gen Z, balik lagi bersama aku Narauna. Yang pastinya hari ini bakal nemenin kalian buat cerita dan sharing ya. Dan kebetulan aku lagi sendiri hari ini, karena emang aku lagi pengen sendiri. Thank you banget buat kalian yang udah nemenin aku dari episode ke episode pastinya. Dan aku nggak tahu kali ini kalian lagi bener-bener sibuk, atau mungkin kalian lagi perjalanan pulang dari kampus, atau pulang dari tempat kerja mungkin, atau juga kalian lagi rebahan ya pastinya di kamar. Aku di sini pengen ngebahas apa ya? Kayak aku tuh punya satu pertanyaan buat kamu. Kayak kapan sih terakhir kali kamu tuh bener-bener tidur yang tenang, plong, gak ada mikirin yang apa ya, kayak ngejanggal gitu. Kayak kamu ada sesuatu gitu di pikiran kamu gitu. Dan itu yang aku rasain. Dulu tuh kita masih kecil nih, masih kecil, kayak apa zaman-zaman sekolah gitu, ngelihat orang yang umur 20-an tuh kayak, wah enak ya dia kerja, wah enak ya dia bisa bawa motor, wah enak ya dia bisa beli apapun yang dia mau gitu. Ternyata aku pernah gitu di fase kayak gitu. Kayak aku ngelihat mereka punya pasangan yang bisa support gitu, wah enak ya jadi mereka gitu. Mereka bisa nentuin jalannya mereka sendiri gitu tanpa harus diatur sama orang tua gitu ya. Pastinya karena kita masih kecil, kayak misalnya udah sore, Una ayo mandi gitu, pasti pernah banget tuh kalian gitu sama orang tua kalian gitu. Giliran kita sendiri yang udah di posisi kayak gitu, kayak aku sekarang nih, kok malah kayak jadi kocak gitu ya. Kayak apa ya, realitanya ternyata nggak seindah yang aku pikirin gitu. Di umur yang 20-an awalnya tuh isinya kita kayak cuma bingung, tiap malam kita bener-bener mikir kayak kedepannya kita bakalan kayak gimana ya, kita bisa masih bisa pegang uang nggak ya, masih bisa makan nggak ya, kayak gitu. Apa ya, karena overthinking yang seperti itu, yang di umuran aku seperti itu, kayak aku tiba-tiba kangen banget dengan apa ya, di fase aku masih kecil gitu. Kayak aku nggak capek-capek memikirkan kayak aku besok harus gimana ya, aku besok kegiatannya apa ya gitu. Paling paling ini ya, paling deepnya tuh kayak besok aku bakalan menjadi kayak gimana ya. Aku ngelihat temen-temen aku kayak bener-bener di sosmed, wah mereka udah punya kegiatan yang bener-bener apa ya, kayak permanen gitu. Kayak misalnya jadi MC, mereka kegiatan MC selalu mendapatkan job gitu. Dan ada yang menjadi penyanyi gitu, mereka mendapatkan jobnya always jadi penyanyi dan dikenal dengan banyak orang gitu. Kayak aku tuh merasa kayak tiap aku mau tidur tuh, mau tenang sedikit aja tuh aku pasti mikir kayak aku harus gimana ya supaya bisa menjadi mereka. Nah gara-gara itu aku selalu mikir kayak kebingungan, aku takut dengan segala hal yang bakalan terjadi dalam hidup aku, ngerasa takut ketinggalan. Dan akhirnya kayak kita tuh dipaksakan banget buat lari kenceng banget gitu dengan suatu pencapaian pastinya. Dan harus produktif tiap hari, yang padahal kita tuh sebenarnya butuh rehat, butuh istirahat. Sampai kita tuh bener-bener kejebak di di lingkaran yang namanya hustle culture ya. Aku tuh mau nanya nih, seperti yang aku bilang tadi, tema pembahasan kita nih, kapan sih terakhir kali kita tuh bener-bener ngerasa istirahat gitu, tanpa harus ngerasa kayak ada yang ngejanggal dari dalam diri kita, kayak ada pikiran yang ngejanggal gitu dari apa yang kita pikirin gitu. Aku tuh pengen istirahat yang bener-bener istirahat gitu. Dan kenapa ya di umur kita yang sekarang tuh rebahan, yang bentar aja tuh tanpa harus kayak kita buka laptop, kita harus mikirin project, kita harus mikirin gimana sih konten kita selanjutnya, gimana sih tugas kita selanjutnya tuh. Kayak apa ya, kita tuh benar-benar ngerasa kayak ada yang ngejanggal gitu, kayak ada yang ngerasa kayak diri kita tuh kayak berdosa banget gitu. Kayak kita tuh benar-benar dihantui sama perasaan yang kita tuh nggak ngapa-ngapain gitu hari ini. Kita ketinggalan gitu sama sesuatu yang, wah teman kita udah begini nih, wah teman kita udah pencapaiannya udah segini nih gitu. Sebenarnya kayak ada rasa dan kebalikannya gitu, kayak kita tidur yang benar-benar sejam aja tanpa mikirin apapun tuh kayak suatu kebanggaan yang benar-benar kita kayak patut kita syukuri gitu. Benar-benar kalau aku rasa ya di fase-fase umurku yang kayak sekarang kayak benar-benar megap-megap gitu,
kalau harus tidur yang bener-bener sejam, 2 jam, 3 jam gitu. Yang paling nyesek tuh ya, kayak udah kita lari, nafas sudah kayak bener-bener megap-megap kayak aku bilang tadi. Yang aku maksud di sini kayak kita bener-bener lari dari apa ya, untuk ngejar pencapaian kita. Waktu tidur kita korbankan juga pastinya. Itu kayak ternyata realita nggak seindah yang kita pikirin gitu. Kadang di ujung jalan kita kayak malah ketemu sama yang namanya gagal. Itu kayak bener-bener aku ngerasa kayak kok bisa ya ketemu sama yang namanya gagal. Aslinya rasanya tuh kayak bener-bener nyesek gitu ya pastinya. Kayak misalnya nih, pas dapat emang penolakan dari beasiswa, aku kan mahasiswa. Kita mahasiswa pernah yang namanya mencoba untuk mencari beasiswa, dan prosesnya itu benar gak gampang. Kita harus ngumpulin pemberkasan segala macam, kita mondar mandir, itu benar-benar nguras tenaga banget dan ngejar deadline waktu pastinya teman-teman. Kayak apa ya, tiba-tiba kita ngelihat apa ya, papan atau email gitu pemberitahuan kayak kamu gagal gitu. Gila, itu rasanya benar-benar nyesek banget gitu di hati aku, kayak kenapa ya aku nggak bisa keterima gitu, padahal dari piagam prestasi aku itu udah banyak banget gitu. Itu yang aku heranin sebenarnya guys. Dan sorry ini aku sedikit sharing, dan aku di fase itu yang berkali-kali aku gagal gitu, padahal aku udah nyertain piagam yang bener-bener piagamku. Aku ngerasa dulu aku berusaha berjuang buat dapet juara 1, 2, 3 dari aku nyanyi, fashion show, terus juga tilawah dan segala macam. Kalian pasti pernah ngerasain hal yang sama seperti aku, dan itu benar-benar nyesek banget dan nyesek banget. Di sini aku pengen apa ya, kita bareng-bareng belajar tentang seni merayakan kegagalan kecil. Merayakan di sini bukan berarti kita apa ya, kita tuh pesta atau ketawa pas lagi jatuh gitu, enggak ya teman-teman. Tapi lebih ke berani nepuk pundak sendiri gitu. Ambil nafas dalam-dalam dan terus bilang kayak gak apa-apa, kamu keren, kamu hebat, sudah melewati fase-fase ini. Kamu gak sepenuhnya gagal. Kamu masih punya jalan lain, rezeki lain yang pastinya kamu nanti bakal dapetin. Dan aku ngerasa kita gagal di umur 20 itu kayak awal itu gak bikin dunia kita kayak wah selesai gitu, enggak. Kayak aku ngerasa ya gak apa-apa lah, ini percobaan gitu di umur 20. Yang namanya aku baru-baru banget gitu, kayak injak gitu ya 20 gitu. Kita coba lagi, you try, gak apa-apa. Itu namanya step by step buat aku dan buat kamu juga yang dengerin aku. Kayak apa ya, malah mending kita tuh habisin jatuh kita dulu, jatuh gagal kita, biar nanti tuh kayak apa ya, biar nanti itu kita apa ya, bisa jadi sekuat kayak baja gitu, kuat banget gitu. Guys, kita semua di lingkaran pertemanan pastinya itu tuh lagi sama-sama berproses. Gak ada yang benar-benar siap jadi orang, terus jadi orang dewasa pastinya. Dan kita semua tuh cuma lagi pura-pura tahu gitu jalannya kayak gimana. Kita tuh kayak ya udah seakan-akan kita jalan gitu terus, kayak nggak tahu, kita robos semua apapun yang bakalan terjadi gitu. Jadi kalau besok nih kamu tahu nih, misalnya kamu udah ngerasa capek gitu ya, capek lagi, nggak apa-apa banget gitu, nggak apa-apa menurut aku, karena kamu boleh gitu berhenti sebentar aja untuk istirahatin diri kamu. Kayak dunia tuh nggak bakal runtuh gitu aja, dan cuma gara-gara kamu mutusin buat istirahat, tidur sebentar gitu. Dan makasih banget buat temen-temen yang udah dengerin aku dari tadi kita ngobrol, kita deep talk secara jauh, secara apa ya bahasanya, kita LDR lah ya. Dan buat kalian jangan takut kalau dunia ini bakal berhenti. Kalian masih di umur 20, kalian bisa try apapun yang ada di depan mata, yang pernah kamu tengok di medsos, kamu bisa coba gimana pun itu caranya. Dan aku rasa lingkaran pertemanan itu pasti banget ngaruh ya, karena kalau kita hidup di lingkungan yang bener-bener apa ya, maju dan mau gitu ya melakukan hal yang positif, yang baik, pasti kita akan apa ya, diri kita tuh akan terpengaruh gitu pastinya. Karena
isi pikiran kita itu akan mengikuti apa yang kita inginkan. Ketika kita, misal contoh nih teman-teman, sebelum kita closing ya, kita mau liburan, otomatis otak kita, liburan paginya kita berangkat nih, otomatis pikiran kita itu akan mengikuti apa yang kita inginkan. Seperti kita harus bangun pagi, dia akan bangun pagi. Karena apa? Karena kita ingin, jadi otak kita mengikuti. Dan kalau semisal kita masih kecil nih ya, kita disuruh bangun pagi, itu kebanyakan kita telat. Karena apa? Ada sesuatu hal yang kita tidak senangi, dan otak pun akan mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi buat kalian yang mau berproses, itu kalian harus disiplin. Bukan berarti kalian harus kerja keras, nggak sampai badan kalian sakit, enggak, no. Tapi kalian harus disiplin. Itu aja sebenarnya saran dari aku, karena aku sendiri udah pernah di fase-fase itu, udah aku lewati semuanya. Aku bener-bener berjuang dari nol sampai aku bisa dikenal sama banyak orang, teman-teman. Dan buat kalian, jangan patah semangat. Kalian harus ikutin apa yang kalian mau, hati kalian inginkan, dan otak akan mengikuti apa yang kalian inginkan. Seperti itu teman-teman. Dan thank you udah dengerin aku dari tadi. Dan semoga hari-hari kalian selalu bahagia, selalu menyenangkan, dan kalian harus belajar ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Dan berdoalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apapun yang terjadi dalam hidup kalian bisa diberikan kabar yang jauh lebih baik dari ujian kalian masing-masing. Dan thank you, bye.